Terima kasih Mas Rafael. Oke, Ibu absensi dulu ya. Aksa hadir. Aksa hadir. Istela hadir. Mira hadir. Katika hadir. Marvel hadir. Nurul hadir Bu. Rafael hadir Bu. Rasif hadir Bu. Samuel hadir Bu. Sinta hadir Bu. Sofi Taufik hadir Bu. Vanessa hadir Bu. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Blessing ya? Blessing sakit ya? Iya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama itu apa? Hah? Apa soalnya? Pakaian. Coba lihat dulu, udah rapi belum pakaiannya? Berdiri dulu lihat Ibu. Lagu wajib nasionalnya Garuda Pancasila. Ayo, kita bangkit berdiri. Ya, berdiri yang tegak. Berdiri yang tegak. Oke. 1, 2, 3. Garuda Patriot
bahagia sekali, lari-larian ke sana kemari, tertawa bahagia. Katakan apa yang ingin kalian katakan kepada anak kecil tersebut. Ucapkan dalam hati, beri motivasi untuk anak kecil yang kalian lihat itu. Misalnya, hai anak kecil, tidak apa-apa kamu memberiku trauma. Tidak apa-apa kamu memberi aku kesedihan. Karena hari ini kamu sudah beranjak dewasa. Kamu sudah besar. Kamu kuat, kamu hebat. Yuk kita semangat lagi. Yuk kita berjuang lagi. Jangan bersedih. Banyak orang-orang yang sayang sama kamu, nak. Banyak yang menginginkan kamu sukses. Jangan kemana-mana ya, nak. Kita fokus untuk kesuksesan kita. Oke, boleh dibuka matanya. Nah, silakan duduk seperti biasa. Oke. Apa yang dirasakan? Hah? Bagaimana rasanya? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Sofi? Karena mengingat orang yang kita sayang. Mengingat orang yang kita sayang. Oke. Itu namanya merefresh hati dan pikiran kita sebelum kita memulai pelajaran. Oke. Selanjutnya, materi kita sebelumnya apa? Ada yang masih ingat? Teks anekdot. Teks anekdot. Apa itu teks anekdot, Rofi? Teks anekdot apa, Rofi? Adalah cerita yang singkat, yang menarik karena mengandung kalimat-kalimat yang lucu dan mengesankan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu. Oke, ciri-cirinya apa sih, Kak? Bersifat lucu, Bersifat lucu. mengandung unsur kritik, bersifat mengenai, artinya bisa menghibur pembaca dengan kelucuan yang ada pada teks. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh penting. Oke, materi kita sekarang adalah teks cerita pendek. Apa teks cerita pendek? Teks apa? Cerpen. Oke. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi kita teks cerpen, di sini ada tujuan pembelajaran
Unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu, cerpen dibangun oleh unsur intrinsik. Misalnya ada tema, penokohan, alur, apalagi tema, penokohan, alur, amanat yang berasal dari dalam cerita, serta unsur ekstrinsi seperti latar belakang penulis atau nilai sosial yang mempengaruhi dari dua. Keduanya saling terkait membentuk bauran karya. Intrinsik itu apa? Ada yang tahu nggak? Unsur intrinsik itu adalah unsur mendalam. In itu apa in? In dalam. X keluar. Oke. Selanjutnya unsur intrinsik tema. Tema adalah gagasan-dasar atau ide pokok yang melandasi keseluruhan cerita. Sifatnya apa itu? Universal artinya apa? Ada yang tahu universal artinya apa? Umum, ya. Satu lagi, kata Marvel umum. Nah, mendekati, hampir mendekati. Menyeluruh, ya. Universal artinya menyeluruh. Seperti apa contohnya? Perjuangan, cinta, atau ketidakadilan. Tema dapat tersurat maupun tersirat dalam cerpen. Oke, yang pertama berarti apa ini intrinsiknya? Yang pertama ini apa? Yang di depan? Tema. Oke. Yang kedua ada unsur intrinsik tokoh. Tokoh apa? Coba dibaca. Aksa, coba Aksa, tokoh apa toh? Aksa? Unsur intrinsik tokoh pelaku yang menggerakkan alur dan peristiwa. Pelaku yang menggerakkan alur dan peristiwa. Biasa tokoh itu apa? Tokoh itu nama seseorang. Oke. Yang kedua peran. Peran dibaca Kartika. Peran. Oh, Rasid. Utama. Fokus cerita gambarnya. Pendukung narasi. Oke. Yang ketiga Farid. Dibaca Farid sifatnya. Sifat dalam tokoh dalam intrinsik apa? Tokoh cerpen. Protagonis itu apa? Tokoh baik. Antagonis menentang. Antagonis itu kebalikan
Ini bertujuan menciptakan efek estetis serta menyampaikan makna dalam berpikir. Gaya bahasa itu bisa disebut apa? Pilihan kata atau majas. Ada yang pernah belajar SMP belajar majas? Ada. Ada majas apa aja itu yang di situ? Personifikasi, terus metafora. Oke, yang tadi pertama apa? Masih ingat nggak? Unsur instruksi tema. Yang kedua, yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, yang kelima, keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, gaya bahasa. Oke, berarti ada berapa? Ada tujuh unsur intrinsik. Dalam apa nih? Dalam karya sastra. Karya sastra itu apa sih? Karya sastra termasuk cerpen ya. Ingat ya, karya sastra itu termasuk cerpen. Selanjutnya, Ibu akan memberikan salah satu video cerpen. Kalian bisa analisis secara komprehensif unsur intrinsiknya. Dicari temanya, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nanti kalian amati dulu videonya. Setelah itu nanti bukanya satu-satu. Oke? Cerpennya adalah menggapai apa judulnya? Menggapai mimpi. Oke, silakan dikontrol dulu. Karya Naswa Menggapai mimpi. Karya Naswa Aurelia Nafiati dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah dia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada yang namanya kerja keras yang sia-sia. Ulang lagi ya, sekali lagi ya. Nanti kalian tulis tema ininya yang ibu beritakan. Kalian tulis di buku saya. Sekali lagi ulang. Menggapai mimpi. Karya Naswa Aurelia Nafiati dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi.
sang gadis memulai dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah dia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai tinggi. Sampai akhirnya di saat dia lulus SMA, dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan tidak lupa dengan berdoa dan hidupnya. Bahkan saat ia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada yang namanya kerja keras yang sia-sia. Apa judul temanya? Tema cerpen yang kalian sudah tonton apa? Menggapai mimpi. Oke. Sekarang tulis di bukunya yang sudah kalian tonton. Ibu mau lihat jawabannya. Siapakah yang disebut dalam video ini? Ditulis dulu di buku tulisnya. Siapakah yang disebut dalam video tadi yang diputar? Siapa ya? Kalau udah tahu jawabannya silakan diisi. Ya. Yang kedua, di mana saja kejadian dalam video ini terjadi? Di mana saja kejadian dalam video ini terjadi? Sudah? Sudah apa belum? Ya. Yang ketiga, di desa dia mulai sekolah apa saja? Yang keempat, sudah? Di video itu dijelaskan dapat beasiswa. Dapat beasiswa pas apa dia? Setelah apa dapat beasiswa? Kalian cari jawabannya.
desa itu termasuk apa? Desa itu termasuk dalam apa? Unsur intrinsik apa? Ditulis jawabannya. Yang selanjutnya, lulus SD sampai SMA termasuk apa? Termasuk gaya bahasakah, alurkah, atau kelompok? Jawabannya seperti itu, pilih salah satu. Enggak? Tidak sombong, pandai bersyukur, ini disebut apa? Oke, udah selesai? Udah ya, kita bahas sekarang. Soal pertama, siapakah yang disebut dalam video ini? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kristela. Apa Kristela? Siapakah yang disebut dalam video ini? Gadis kecil. Apa nggak dengar ibu? Si Gadis kecil. Si gadis kecil, ya benar. Jawabannya si gadis kecil. Soal kedua, di mana saja kejadian dalam video terjadi, Rashid? Di mana Rashid? Di Jawaban sekolah, kamu di sekolah, terus di desa, di rumah, di desa. di desa. Ada berapa tempat? Ya. Tiga. Itu apa di Rashid? Kejadiannya ya. Yang ketiga, di desa dia mulai sekolah apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke, dulu apa dulu? Sekolah SD, SMP sampai SMA. Sampai SMA. Berarti sekolah SD, SMP dan SMA. Ya benar jawabannya. Dapat beasiswa pas apa dia? Pas apa dapat beasiswa? Apa Farid? Nah, lulus SMA. Terus karena apa dia dapat beasiswa? Kerja keras. Terus karena dia nggak mendapatkan nilai terbaik setelah pas SMA, makanya dia dapat beasiswa. Bisa Bu? Ya. Oke. Selanjutnya, si gadis kecil yang tadi dimaksud sama Kristela, jawabannya itu apa jawabannya? Aksa? Tokoh. Kenapa tokoh Aksa? Karena si gadis kecil termasuk tokoh. Oke, Aksa benar. Yang kedua, di desa sekolah ini apa? Di desa itu apa? Termasuk apa? Di desa, ada yang tahu nggak? Di desa termasuk unsur intrinsik apa? Hah? Latar atau tempat? Oke, benar. Siapa tadi? Rashid yang jawab ya. Oke. Lulus SD sampai SMA ini apa? Alur. Kenapa alur? Lulus SD, kenapa? SD sampai SMA disebut dengan alur. Karena dia ada tahap-tahapannya ya. Setelah SD apa? SMP. Setelah SMP? SMA. Oke, itu alur. Alur dibedakan menjadi berapa? Tiga. Alur apa aja? Berarti alur maju, alur mundur, dan alur kurang. Oke, soal berikutnya. Tidak sombong, pandai bersyukur itu disebut apa?
sombong, pandai bersyukur. Disebut apa? Ada yang tahu? Tidak sombong. Biasa kalau bahasa itu apa sih? Tidak sombong, pandai bersyukur. Disebut Penokohan. apa? Penokohan. Oh, Cinta bilang apa Cinta? Penokohan, benar Ibu. Ibu kira ini penokohan. Nanti benar Cinta ya. Oke. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak ada kerja keras
Yang sudah bisa angkat tangan ya, biar maju. Buat kelompok. Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok siapa yang sudah siap? Presentasi ke depan.
siang semuanya. Siang. Saya Samuel, Sial dan juga Maria presentasikan tentang perjalanan penciptaan. Judulnya adalah jarak yang berdekatan. Judulnya apa? Jarak yang berdekatan. Oke, kalian cerpennya apa? Namanya penciptaan. Percintaan. Oke, lanjut. Oke, yang Baca. tokohnya Raka, siswa SMA yang rajin Maju saya, maju saya. dan penyayang. Dan tokoh kedua Nisa, sahabat sekaligus kekasih Raka, setia dan penuh semangat. Tokoh ketiga Murani, guru yang menjadi penasehat. Yang kedua ada penokohan. Raka penyabar, perhatian. Nisa ceria dan cemas, Murani bijaksana sulit. Alur ceritanya terus maju sebagai ikut awal. Raka dan Nisa dekat belajar bersama. Perkembangannya Nisa harus pindah ke kota ikut orang tuanya menerima mereka di jarak. Lalu akhirnya mereka tetap menjaga komunikasi dan bertemu kembali saat liburan. Yang keempat ada sudut pandang. Orang ketiga serba tahu atau narator mengetahui perasaan Raka dan Nisa. Yang kelima, gaya bahasa. Menggunakan bahasa sederhana pada puitis untuk menggambarkan rasa cinta dan rindu. Yang keenam, amanat. Cinta yang tulus tidak mudah-mudahan meskipun bisa oleh jarak. Asal ada kesetiaan dan komunikasi. Oke. Sekarang masuk ke Ceritanya Suasana sore di ruang kelas terasa berbeda. Raka duduk di bangku dekat jendela. Matanya sesekali melirik ke arah Nisa yang sedang mencatat dengan serius. Mereka berdua memang sering belajar bersama, baik di sekolah maupun di rumah Raka. Bagi Raka, Nisa bukan sekedar sahabat. Senyum cerianya, caranya memberi semangat, hingga ocehan kecilnya saat lelah belajar, semua itu sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun suatu hari kabar mengejutkan datang. Nisa harus pindah ke kota lain karena pekerjaan orang tuanya. Wajah prianya berubah tentu saat mengatakan kepada Raka, "Aku takut kita jadi jauh." Ucap Nisa pelan. Raka menarik napas panjang, berusaha tegar meski hatinya berat. "Kamu jangan khawatir, jarak bukan alasan buat kita lupa. Aku bakal tetap ada, meskipun cuma lewat layar." Akhirnya berikutnya berjalan dengan baik. Tak ada lagi Nisa yang menemani kelas atau tertawa di teras rumah. Hanya suara yang familiar, telepon dan pesan singkat yang mengisi hari-hari mereka. Kadang Nisa menangis karena rindu, kadang Raka pun hampir menyerah, tapi kata-kata bijak guru mereka terus terngiang. Hubungan yang kuat bukan ditentukan jarak, tapi oleh kesetiaan dan saling percaya. Liburan panjang akhirnya tiba. Raka menunggu di stasiun dengan hati berdebar saat Nisa turun dari kereta dengan senyum cerah dan mata berkata-kata. Semua kewajiban itu terbayar. Mereka berdiri berhadapan, tak banyak kata yang terucap, cukup senyum dan tawa yang mengatakan segalanya. Jarak
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Nurul, Aksa, Samuel, Sinta, dan saya sendiri Taufik Ibrahim. Saya akan mempresentasikan cerpen tentang horor yang berjudul Arwah Penasaran di Sekolah Tua. Arwah penasaran di sekolah tua. Di sebuah sekolah tua, beredar cerita menyeramkan tentang sebuah ruang kelas yang sudah lama terkunci. Konon dari balik pintunya sering terdengar suara tangisan, meski tidak ada siapapun di dalam. Murid-murid menamainya kelas berhantu. Raka, siswa yang terkenal berani, menertawakan kabar itu. Baginya semua hanyalah cerita bohong. Namun Dina, sahabatnya, selalu merasa merinding tiap kali melewati ruang tersebut. Seakan ada mata yang memperhatikan dari balik jendela berdebu. Suatu malam, Raka mengajak Dina untuk membuktikan sendiri dengan membawa senter. Mereka menyelinap masuk ke sekolah yang sudah sepi. Angin malam bertiup kencang membuat dedaunan bergesek seperti bisikan. Saat tiba di depan kelas, di depan kelas kosong itu tiba-tiba pintu kayu berderit dan terbuka perlahan-lahan. Dina ketakutan, tapi Raka memaksa masuk begitu. Begitu langkah mereka menginjak lantai, udara bergerak mengap. Meja-meja tua berdebu seolah menatap mereka dalam diam. Tiba-tiba berdengar suara tangisan wirid dan sunyi yang Dina menggenggam dengan kakak dalam leher. Dan sebelakang itu sosok gadis berseragam putih abu-abu, wajahnya pucat, matanya kosong dan rambut panjangnya basah menetes darah. Dina menjerit, kakak pun berdiam tak percaya. Saat sosok itu semakin dekat, lampu senter padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya ada suara langkah
seperti itu presentasi dari kelompok kami. Ketika ada salah kata, maafkan. Jangan diulang. Terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke, mana tepuk tangannya temennya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 1 tadi kolom, kelompok 2 percintaannya. Yang kelompok 3 percintaan, kelompok 2 persahabatan. Oke. Dibaca ya. Coba lihat. Oh, silakan, geseran terus silakan. Dipegang fotonya agak dia kasih bunyi. Oke, siapa penerang fotonya? Ayo, dia buka. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami yang berjudul Persahabatan. Tokohnya ada Leo, Tika, Tara, Petris. Terus latar belakangnya itu sore hari, alurnya maju, latar tempatnya itu pohon beringin, bukit di pinggir kata rumah sakit. Gaya bahasa sederhana, deskriptif, dan metaforis. Penokohannya Leo, monotonis dan idealis. Richard, dinamis, energik, dan setia kawan. Clara, cerdas, serius, dan sportif. Beatrice, sabar, bijaksana, dan aman. Amanatnya pentingnya komunikasi, empati, dan kehadiran dalam sebuah persahabatan. Persahabatan sejati diuji bukan saat bahagia, melainkan saat kesusahan. Leo, Richard, Clara, Beatrice adalah 4 sahabat yang bagaikan 4 sudut mata angin. Leo si seniman dengan rambut ikal dan mata penuh mimpi, sering melukis langit senja di kanvasnya. Richard si atletis dengan senyum lebar selalu menggerakkan setiap peluang mereka. Lalu ada Clara si Clara si kutu buku yang cerdas dan teliti, yang selalu punya jawaban untuk setiap pertanyaan. Terakhir, Richard si pendengar yang sabar dengan kehangatan
Persahabatan itu merangkul kesedihan bersama. Persahabatan sejati tidak hanya tentang berada di sana saat semuanya baik-baik saja, melainkan juga saat badai datang. Sekian presentasi pengalaman kali ini. Tapi kamu dan dia dan selesai tanpa pernah dimulai. Sekian mau maaf lagi sama kakak. Yes. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Sudah pada paham ya berkelompok. Berarti ada tujuh berapa unsur? Intri. Ada apa aja? Pertama. Tema. Kedua. Pelakohan. Ketiga. Tokoh. Keempat. Alur. Yang kelima. Keenam. Sudut. Ketujuh. Gaya rasa. Oke. Nanti LKPD-nya dikumpul ke ibu-ibu cek. Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu. Ayo. Setelah presentasi kita ice breaking. Oke. Sekarang kita berdiri. Kita akan dari bangkunya. Oke, handphonenya disimpan. Oke, sekarang ice breaking-nya ya. Semua gerak ya. Oke, kita mulai. Gerak ya, semua gerak. Gerak tangannya. 5, 4, 3, 2. Goyang semua ya. Jangan dipegang lagi gitu. Kurang semangat. Suaranya mana? Tunggu suaranya. Gerak semua. 5, 4, 3, 2. Goyang tangannya. Goyang pinggir ya. Goyang badannya. Badannya digoyang. Maju mundur. Putar badannya. Putar lagi.
Podcastnya ibu koreksi nanti. Tulis saja di sampingnya, di sampingnya. Podcastnya pilihan Anda ya. Isi nanti ibu koreksi. Langsung diisi di samping kotaknya. Dua menit selesai ya. 2 menit selesai. Sudah ada yang selesai? Kelompok itu sudah selesai ya?
juga ada makna, terus juga ada gaya bahasa yang bisa dianalisis mendalam lewat teks. Oke. Sudah ada